bahwa nanti pelamar pengadaan P3K tahun anggaran 2024 itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Seperti diketahui bahwa pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai dengan jumlah database yang sudah dihimpun di tahun 2023 lalu. Nah, terdapat sejumlah 1,7 juta honorer yang terdata yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi pegawai ASN melalui P3K. Lantas Komisi 2 sebagai mitra dari Menpan RB dan juga BKN tentunya punya peran yang andil besar terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Nah, lantas sampai sejauh mana persiapan pengangkatan P3K tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, yakni Bapak Junimart Girsang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Pak, terkait dengan rencana pengangkatan honorer ini menjadi P3K, lantas apakah ke depan ini pengawasan yang mungkin dilakukan Komisi 2 terhadap hal ini supaya mungkin kemudian tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa ditemukan, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari Kamis minggu yang lalu ya melakukan konseling ya dengan Kemenpan RB yang dari langsung oleh Saudara Menteri dan Kepala BKN dan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, yang kedua, hasil dari konseling tersebut ya disepakati dan memang harus dilakukan ya sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN bahwa semua tenaga honorer ya yang non ASN ya wajib diverifikasi, divalidasi namanya verval ya dalam rangka untuk pengangkatan saudara-saudara kita yang non-ASN honorer ini menjadi P3K. Terlepas dari itu penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kemarin itu dari pihak kementerian, CQ, Kepala BKN mengatakan bahwa sudah terverval sebanyak lebih kurang 1,7 juta. Ya, 1,7 juta dan mereka akan bekerja terus sampai paling lambat akhir Desember ya, yaitu 24 Desember 2024 sudah harus diangkat secara resmi dan sudah mempunyai NIP untuk para tenaga honorer ini. Dan saya memang selalu menekankan ya tidak ada pengecualian ya ketika seseorang tenaga honorer sudah bekerja selama 5 tahun ya tidak terputus dan mendapatkan SK untuk itu selama ini itu harus diangkat menjadi P3K begitu. Nah, yang berikutnya menyangkut anggaran. Anggaran itu tinggal bagaimana mengkomunikasikan dari pusat ke daerah dan bagaimana kemampuan daerah maka sisanya akan di-cover oleh APBN. Itu sudah kita sepakati kemarin dan akan ada dalam RPP nanti ya rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang ASN gitu. Pak, tadi berarti artinya tidak terpengaruh Pak ya dengan adanya Undang-Undang HKPD tadi yang mengatakan bahwa 30% maksimal anggaran daerah itu hanya 30% maksimal belanja pegawai yang dilakukannya. Tidak ada pengaruhnya ya karena sesuai dengan perintah Undang-Undang ASN itu ya kita tidak bicara pembagian di sana. Ya, kita bicara bagaimana menyelamatkan dan mempunyai kepastian hukum kepada para tenaga honorer ini supaya mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun waktu. Nah, yang paling pokok sesungguhnya ya kita tegaskan kemarin supaya untuk penerimaan CPNS ya itu ditamakan kepada para P3K ya sepanjang umurnya usianya masih bisa untuk itu ya dan batasnya itu 45 tahun ya untuk CASN kemarin itu sudah kita sepakati karena di Papua juga begitu. Jadi harus ada pemerataan, tidak boleh ada pengecualian. Nah, yang paling pokok lagi sesungguhnya adalah dalam pertemuan kemarin saya menekankan supaya dilakukan verval yang betul-betul dikawal ketat itu. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan laporan dan bukti yang ada pada kami itu, ya banyak tenaga honorer tidak pernah terdaftar tenaga honorer, tetapi masuk dalam database BKN. Sementara yang sesungguhnya dia tenaga honorer, kok tidak terdaftar di BKN dalam database-nya. Nah, ini harus di verval secara baik bersama dengan BPKP.
ya, dan mereka sudah lakukan itu, tetapi karena banyaknya ini tentu secara bertahap akan dilakukan, saya kira. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Kembali ke sini. Ketentuan umum seleksi pengadaan P3K di dalam Kemenpan RB dan Permenpan RB juga disampaikan bahwa nanti pelamar pengadaan P3K tahun anggaran 2024 itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Ini pengertiannya bahwa tenaga non-ASN yang bekerja di Pemkab Mojokerto nanti hanya dapat melamar di instansinya Pemkab Mojokerto. Tidak bisa melamar di instansi luar Pemkab, misalnya melamar ke Sidoarjo, ke Jombang, ya, itu tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, tenaga non-ASN dari luar Kabupaten Mojokerto itu tidak bisa melamar di Kabupaten Mojokerto, karena memang tujuannya adalah untuk penyelesaian tenaga non-ASN di masing-masing instansi. Ya. Jadi batasannya, ruang lingkupnya itu bersaingnya dalam satu instansi. Jadi nanti Bapak Ibu tenaga non-ASN itu akan bersaing dengan sesama ada pelamar dari daerah luar Kabupaten Mojokerto, ya. Dan juga dimungkinkan pelamar bisa memilih perangkat daerah atau unit kerja lain di lingkup Pemkab Mojokerto. Jadi tarungnya itu ya tarung dengan teman-teman sendiri tenaga non-ASN Kabupaten Mojokerto, ya, bersaingnya. Jadi misalnya di B, ya. Jadi nanti seperti itu ruang lingkup yang bisa mendaftar, ya. Artinya ini memang benar-benar diupayakan sebagai kebijakan pemerintah untuk menuntaskan status tenaga honorer yang ada di masing-masing instansi pemerintah, gitu ya. Itu. Jadi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu masih memungkinkan yang di Mojokerto melamar di Sidoarjo, di Gresik, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, yang Gresik, Sidoarjo bisa masuk melamar di Mojokerto, tapi sudah nggak bisa, ya, karena memang masing-masing daerah punya kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengelolaan tenaga non-ASN yang harus selesai di Desember 2024. Ya. Selanjutnya yang menjadi perhatian untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu tenaga non-ASN, yang pertama, ya, seluruh pegawai non-ASN dihimbau untuk mengikuti seleksi pengadaan P3K dan melakukan pendaftaran pada SSC ASN. Yang kedua, seluruh pelamar harus mengikuti tahapan seleksi pengadaan P3K, ya, mulai pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Jadi harus utuh tahapan seleksinya, diikuti semua, ya. Nah, baru penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Bahwa di situ tidak ada nilai ambang batas minimal. Ketika Bapak Ibu berada pada peringkat terbaik, itu yang punya peluang untuk dapat lulus atau penempatan formasi. Jika dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan P3K, ya, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, artinya ini dinyatakan tidak dapat penempatan, ya, tidak lulus penempatan, maka dipertimbangkan, ya, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, terkait dengan bagaimana P3K paruh waktu, ya, gajinya seperti apa dan sebagainya, ini kita juga masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Artinya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan RB terkait dengan tata cara maupun pegawai P3K paruh waktu ini, ya.